Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-11 dari kelas Hukum Internasional akan membahas tentang Diplomatic and Consular Law, hukum diplomatik dan konsuler. Jadi, hukum diplomatik dan konsuler membahas tentang imunitas. Apakah perwakilan suatu negara atau perwakilan suatu pemerintahan harus mematuhi hukum di luar negeri atau tidak? Jawabannya adalah tidak, tapi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler harus taat terhadap hukum negara yang mengirim mereka, bukan negara di tempat mereka ditugaskan. Itulah yang disebut imunitas. Apa itu imunitas terhadap jurisdiksi? Jadi imunitas terhadap jurisdiksi berlaku bagi beberapa golongan. Imunitas adalah beberapa golongan tersebut jika ditugaskan secara resmi oleh pemerintah negara pengirim, maka mereka hanya perlu patuh terhadap hukum jurisdiksi negara pengirim, tidak perlu patuh dari jurisdiksi atau hukum negara tempat mereka ditugaskan di luar negeri. Yang pertama, imunitas terhadap jurisdiksi di saat mereka bekerja di luar negeri berlaku bagi pertama adalah negara asing, perwakilan negara asing, dan yang kedua adalah perwakilan negara asing. Termasuk di sini kapal atau pesawat kepresidenan misalnya. Jadi yang berlaku di atas kapal dan pesawat kepresidenan, lalu presiden dan jajaran menterinya, itu mereka semua hanya wajib patuh terhadap hukum negara asal mereka, bukan negara tempat mereka ditugaskan atau tempat mereka bepergian. Yang kedua adalah armed forces atau pasukan militer, maka mereka hanya wajib taat terhadap hukum pasukan tersebut berasal, bukan di tempat mereka diterjunkan di medan perang, bukan di situ. Yang ketiga adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Dan yang keempat adalah perwakilan organisasi internasional. Maka empat golongan tersebut memiliki imunitas terhadap jurisdiksi. Dengan kata lain, empat golongan tersebut tidak wajib taat terhadap hukum tempat mereka, negara tempat mereka ditugaskan, tapi mereka harus taat terhadap hukum negara asal mereka. Dulu di era medieval, di era abad pertengahan di Eropa, maka pemimpin suatu imperium, kaisar atau raja, itu dianggap sebagai perwakilan atau dianggap sebagai wujud nyata dari negara itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh raja adalah hukum. Dengan kata lain, kedaulatan di era imperium abad pertengahan Eropa sama dengan kedaulatan yang personalized. Jadi kedaulatan ada di tangan raja pada saat itu. Sehingga apa perkataan raja, maka itulah menjadi hukum. Tetapi imunitas tersebut yang berlaku dalam konteks pembahasan kali ini adalah pembahasan antar perwakilan negara yang ditugaskan di negara lain. Imunitas itu bukan berbeda dari imunitas itu bukan enforcement, bukan penegakan hukum. Jadi imunitas berbeda dengan penegakan hukum. Jadi maksudnya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan atas nama negara atau atas representasi suatu negara, maka mendapatkan imunitas. Dengan kata lain, tidak boleh negara lain mencampuri urusan negara dalam negeri negara lain, karena ada imunitas tersebut. Jadi berdasarkan konsep tersebut bahwa setiap negara tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lain, maka perwakilan negara pun yang dianggap perwakilan dari negara, urusannya tidak boleh dicampuri oleh penegakan hukum negara lain terhadap perwakilan negara tersebut. Seperti itu. Jadi perwakilan
diplomatik, seorang diplomat yang dikirim oleh negara A bekerja di negara B, maka diplomat tersebut jika melakukan pelanggaran di negara B tidak bisa dijerat oleh hukum negara B, tapi hanya bisa dipulangkan ke negara A secara tidak terhormat atau disebut persona non grata, tetapi tidak bisa diadili oleh negara B. Non-justiciable. Pengadilan dalam negeri suatu negara tidak bisa memberi suatu keputusan yang menghukum perwakilan diplomatik negara asing yang melanggar hukum di negara tempat mereka bekerja. Seperti itu. Sovereign State Immunity. Aturan-aturan hukum legal dan prinsip-prinsip yang menentukan dalam kondisi apa perwakilan negara asing dapat mendapatkan kebebasan dari jurisdiksi dari penegakan hukum negara lain. Imunitas perwakilan negara asing dari penegakan hukum jurisdiksi pengadilan domestik tempat mereka bekerja, atau perwakilan diplomatik tersebut tidak bisa diadili oleh hukum domestik tempat mereka bekerja, dan mereka tidak bisa mengklaim suatu, misalnya merasa dirugikan dari suatu kontrak, maka tidak bisa mengklaim ganti rugi dari pengadilan dalam negeri tempat mereka bekerja. Karena diplomat tersebut adalah perwakilan dari negara asing, maka diplomat hanya wajib taat ke hukum negara tempat mereka berasal, bukan tempat mereka bekerja. Dengan kata lain, negara tempat diplomat bekerja tidak bisa menjerat diplomat tersebut dengan hukum dalam negeri. Dan bukan hanya kepada negara atau kepada perwakilan negara perorangan seperti diplomat atau presiden, bahkan imunitas tersebut juga berlaku bagi kepemilikan properti-properti negara yang dimiliki atas nama negara di negara lain. Jadi misalnya kantor diplomat atau kantor kedutaan besar, konsulat jenderal, maka kantor tersebut juga memiliki imunitas, tidak bisa dijerat oleh hukum dalam negeri tempat kantor tersebut berada. Berdasarkan Doctrine of Qualified Immunity abad ke-19, maka imunitas diberikan oleh negara asing hanya dalam hal governmental acts, bukan commercial acts. Maksudnya, imunitas terbebas dari penegakan hukum dalam negeri bagi diplomat yang bekerja di negara lain itu hanya meliputi tindakan-tindakan diplomat tersebut atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Misalnya jika diplomat tersebut ternyata memiliki pekerjaan sampingan seperti menjadi bisnismen selagi dia sendiri diplomat, maka aktivitas bisnis pribadinya tidak mendapatkan imunitas, tidak mendapatkan kebebasan dari ditegakkan hukum terhadap bisnis pribadi tersebut, karena bukan atas nama negara. Berikutnya, imunitas juga berlaku bagi properti-properti negara lain yang misalnya sudah menanamkan modal di negara lain atas nama negara. Jadi misalnya ada suatu negara yang berencana membangun embassy, membangun kantor kedutaan besar di negara lain, maka kantor tersebut terbebas dari jeratan hukum negara tempat kantor tersebut berada di luar negeri. Tetapi urusan-urusan yang bukan atas nama negara, urusan-urusan bisnis,
maka tetap harus mentaati hukum dalam negeri tempat bisnis tersebut dijalankan, karena bukan atas nama negara. Slide keempat membahas tentang the act of state doctrine. Acts of a state atau kebijakan atas nama suatu negara, tindakan atas nama suatu negara yang dilakukan di wilayah negara tersebut tidak bisa ditantang atau diprotes oleh negara-negara lain walaupun tindakan pemerintah atas nama negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Karena kedaulatan penegakan hukum yang disebut jurisdiksi suatu negara menegakkan aturan di negaranya sendiri, walaupun bertentangan dengan hukum internasional, maka ini urusan domestik yang tidak bisa dicampuri oleh negara lain. Akan tetapi, ada kalanya suatu negara yang menerapkan common law seperti Inggris, kita kemarin sudah pernah bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya, common law sangat mengedepankan hukum kebiasaan internasional dan juga keputusan hakim. Karena itu bisa jadi, misalnya di Inggris, the act of state, kebijakan atas nama negara, itu bisa jadi overlap atau tumpang tindih dengan aturan-aturan internasional. Maka, mana yang harus didahulukan? Sehingga hal ini dalam negara yang menerapkan common law atau bukan hukum tertulis, tapi hukum yang berdasarkan kebiasaan internasional dan juga keputusan hakim, maka ada kalanya terjadi kebingungan mana yang harus didahulukan saat the act of state atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan hukum internasional. Akan tetapi di negara-negara civil law, negara-negara seperti Prancis dan Jerman yang memiliki buku kitab undang-undang tertulis dengan pasal-pasal, maka negara-negara tersebut secara tradisi hukum, biasanya mereka tidak terlalu bermasalah dengan act of state. Karena jika terjadi perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara-negara yang berdasarkan civil law yang memiliki kitab undang-undang akan menggunakan prinsip-prinsip undang-undang dalam negeri dalam menegakkan hukumnya. Walaupun dalam kondisi tertentu bisa bertentangan dengan hukum internasional. Diplomatic immunity. Jadi, apa itu imunitas diplomatik? Diplomatic immunity sangat penting untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik antara satu negara dengan negara lain. Dan prinsip ini sudah sangat diakui oleh berbagai bangsa, berbagai budaya, dan berbagai ranah satuan politik. Dan kebiasaan internasional ini sudah codified, sudah menjadi suatu perjanjian, yaitu 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, yang mengatur fungsi dari perwakilan diplomatik. Yang pertama adalah merepresentasikan atau mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi negara penerima dalam hal kepentingan-kepentingan dari negara pengirim terhadap negaranya, terhadap masyarakatnya, dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum internasional. Yang ketiga, bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima. Jadi salah satu fungsi diplomat juga mewakili negara pengirim untuk negosiasi dengan negara penerima jika terjadi masalah antar kedua negara. Yang keempat, memastikan dengan berbagai aturan hukum, kondisi, dan perkembangan negara penerima, dan juga melaporkan kondisi perkembangan tersebut ke pemerintah negara pengirim. Jadi ada perwakilan juga saling tukar informasi tentang update kejadian-kejadian atau hubungan atau urusan-urusan yang menyangkut kedua negara.
Dan yang kelima adalah mempromosikan hubungan baik antar negara pengirim dengan negara penerima. Hubungan baik tersebut bukan hanya hubungan politik atau diplomatik, bisa jadi saling kerjasama pembangunan ekonomi, pertukaran budaya, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua belah negara. Immunity from the jurisdiction of courts. Immunity atau terbebas dari penegakan hukum pengadilan dalam negeri itu meliputi apa saja. Dan konteksnya di sini adalah criminal jurisdiction dari negara penerima dan juga aturan-aturan civil and administrative, kecuali, jadi maksudnya adalah imunitas, jadi seorang diplomat, saya beri contoh, jika kerja dikirim oleh negara pengirim dan kerja ke negara penerima, maka diplomat tersebut atas nama negara pengirim tidak bisa dihukum oleh hukum negara penerima dalam hal hukum kriminal dan juga hukum publik, hukum pidana. Kecuali ada beberapa poin. Yang pertama, tindakan yang terkait private immovable property yang berada di wilayah negara penerima. Kecuali jika orang yang bersangkutan tersebut memiliki properti tersebut atas nama negara. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi misalnya diplomat dikirim oleh negara pengirim ke negara penerima, lalu diplomat tersebut memiliki aset berupa rumah. Maka rumah tersebut tidak bebas dari hukum tempat rumah itu berada. Karena rumah adalah kepemilikan pribadi dari diplomat, bukan atas nama negara. Jadi istilahnya aset ya, harta tidak bergerak seperti rumah. Yang kedua, suatu tindakan yang terkait dengan suksesi, di mana perwakilan diplomatik terlibat sebagai private person. Jadi kalau perwakilan diplomatik tersebut bermasalah secara pribadi, bukan atas nama negara, dan bukan dalam konteks pekerjaannya, maka hal tersebut dalam hal succession, misalnya transfer suatu hak kepemilikan dan lain-lain, ini tidak atas nama negara, tapi atas nama pribadi. Jadi hukum berlaku di situ tidak immune. Yang ketiga, tindakan yang terkait aktivitas profesional atau komersil yang dilakukan oleh perwakilan diplomat di negara penerima di luar fungsi-fungsinya sebagai perwakilan pemerintah. Jadi misalnya ternyata diplomat tersebut juga menjadi seorang dosen dan waktu mengajar di kelas di negara penerima bukan atas nama negara. Atau mungkin dia juga menjadi bisnismen yang melakukan aktivitas bisnis di negara penerima bukan atas nama negara. Maka semua aktivitas yang tidak atas nama negara tersebut tetap harus mentaati hukum negara penerima. Dan imunitas serupa juga berlaku bagi anggota keluarga diplomat, kecuali jika anggota keluarga diplomat berkewarganegaraan negara penerima. Dan pihak yang dirugikan atau korban dalam suatu tindak kejahatan, maka bisa mengajukan gugatan legal atas nama korban, jadi menggugat secara hukum untuk menuduh diplomat tersebut telah melakukan kejahatan. Saya beri contoh, misalnya jika ada seorang diplomat yang ternyata mabuk di negara penerima, lalu dalam kondisi mabuk mengendarai mobil dan mobil tersebut ternyata menabrak seseorang hingga meninggal dunia.
Akhirnya keluarga yang salah satu anggota keluarga yang meninggal melakukan gugatan memprotes di pengadilan dalam negeri negara penerima atas diplomat tersebut. Karena diplomat tersebut sudah menghilangkan nyawa secara tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Maka diplomat tersebut tidak bisa diadili di receiving state, di negara penerima, tapi harus dipulangkan ke negara asal, dan nanti proses hukum akan dilakukan berdasarkan hukum negara pengirim, bukan negara penerima. Other privileges, apa saja hak-hak spesial yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Misi diplomatik dan juga private residence, maka rumah pribadi atau bisa dibilang rumah dinas dari diplomat berbeda dengan kantor. Jadi diplomat berada di negara penerima memiliki rumah tempat tinggal dinas dan juga katakanlah mungkin di apartemen dan juga memiliki kantor. Bukan hanya kantornya tapi bahkan rumah pribadinya di negara penerima tidak boleh digeledah oleh hukum setempat, misalnya untuk mencari barang bukti dan lain-lain, karena ini adalah inviolable. Bisa jadi di rumah tersebut tersimpan dokumen-dokumen negara yang sangat confidential, top secret, jadi tidak boleh ditegakkan hukum di situ. Tetapi diplomatic premises are not extraterritorial. Jadi bangunan-bangunan kantor-kantor diplomatik tidak dianggap ekstrateritorial. Bukan berarti saat bangunan tersebut immune atau diplomat tersebut immune dari hukum dalam negeri, bukan berarti tanah di tempat bangunan tersebut dianggap sebagai tanah di negara lain, bukan berarti seperti itu. Jadi tanah yang terjadi di halaman sekitar bangunan kantor diplomatik tetap masuk jurisdiksi negara penerima, walaupun bangunannya memiliki imunitas, tapi bukan wilayah di sekitar tanah tersebut. Jadi maksudnya, jika suatu kejahatan terjadi, katakanlah seorang buronan yang lari dari penjara lalu bersembunyi di dalam salah satu kantor diplomatik negara lain di negara tersebut. Lalu di dalam kantor diplomatik tersebut, seorang kriminal tersebut menodongkan senjata dan mengancam menyandra beberapa orang. Maka kejadian tersebut tidak dianggap kejadian di negara pengirim, tapi sama sebagaimana kejadian tindak kejahatan lainnya dianggap sebagai tindak kejahatan di negara penerima. Jadi, pelaku kriminal tersebut akan diadili oleh negara penerima. Karena pelaku kriminalnya bukan diplomat. Jika diplomat yang melakukan tindakan kriminal, maka dipulangkan ke negaranya. Tidak bisa diadili di negara penerima. Tapi jika kriminal melakukan suatu tindak kejahatan di dalam kantor diplomatik negara lain, maka tetap hukum negara tersebut, negara penerima, yang mengadili penjahat tersebut. Archives, documents, and other property belonging to a diplomatic mission or diplomat are inviolable. Jadi selain bangunan, semua dokumen-dokumen top secret, dokumen resmi negara tidak boleh seenaknya dibaca atau mungkin digeledah oleh polisi setempat. Dan walaupun bebas dari harus taat terhadap hukum, ada aturan-aturan yang tetap harus dipatuhi seperti membayar rekening listrik, pulsa wifi, dan lain-lain, walaupun kantor diplomatik tetap harus membayar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tersebut. Consular immunity, apakah beda dari imunitas konsuler dengan diplomatik? Seperti yang kita tahu, diplomatik itu biasanya embassy atau kedutaan besarnya berada di capital city, di ibu kota negara lain.
Sedangkan consular atau consulate general biasanya kantornya berada di kota kedua terbesar atau ibu kota provinsi kedua, ketiga, dan lain-lain yang bertugas urusan-urusan bukan high politics, bukan politik tingkat tinggi, tetapi low politics, seperti urusan ekonomi, pertukaran budaya, dan lain-lain. Jadi, konsulat jenderal tidak memiliki kepentingan urusan hubungan politik, karena hal ini diurusi oleh embassy. Akan tetapi fungsinya adalah fungsi-fungsi low politics, misalnya penyediaan paspor, visa, dan memastikan perdagangan dan juga urusan-urusan komersil antar negara berjalan dengan lancar, saling menguntungkan. Konsulat biasanya berada di provincial towns, seperti di Surabaya misalnya. Ada konsulat jenderal negara-negara lain. Bukan terpusat di Jakarta seperti embassy. Walaupun mungkin ada kantor-kantor di kota-kota lain juga. Dan kantor dan juga urusan-urusan konsuler juga immune, juga terbebaskan dari aturan-aturan hukum pidana atau hukum publik di negara penerima, tetapi hanya dalam konteks tindakan-tindakan yang atas nama negara. Jadi perwakilan konsulat jenderal berbeda fungsinya dengan perwakilan diplomatik. Urusan konsulat jenderal adalah urusan-urusan low politics dan hanya memiliki imunitas dalam tindakan-tindakan yang atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Dan juga konsulat jenderal bisa memanfaatkan aturan-aturan dalam negeri untuk kepentingan mereka. Dan terakhir, yang akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya adalah tentang perwakilan organisasi internasional. Perwakilan dari organisasi internasional seperti PBB, United Nations, derajat imunitasnya hampir sama dengan perwakilan diplomatik, kecuali imunitas tersebut hanya berlaku dalam tindakan-tindakan yang atas nama PBB, bukan tindakan-tindakan pribadi perwakilan organisasi internasional tersebut. Dan mereka terbebaskan dari custom duties, dari bea cukai terhadap barang-barang pribadi mereka. Bahkan barang-barang pribadi diplomat atau perwakilan konsuler atau di sini organisasi internasional tidak boleh seenaknya digeledah di imigrasi, misalnya di bandara. Dan apakah bisa suatu negara waive the immunity atau menghilangkan atau melucuti imunitas diplomat? Bisa. Jadi misalnya seorang diplomat melakukan pelanggaran, diplomat tersebut ditugaskan oleh negara pengirim, negara A, menuju negara penerima, negara B, dan ternyata di negara B, seperti yang contoh tadi, diplomat tersebut mabuk, lalu mengemudi dalam kondisi mabuk dan menabrak seseorang, maka diplomat tersebut di persona non grata, dipaksa pulang secara tidak terhormat. Dan diplomat tersebut diberi waktu sekitar, saya lupa, 24 atau 48 jam. Jadi diberi waktu 1 atau 2 hari untuk meninggalkan, atau mungkin 3 hari ya maksimal, untuk meninggalkan negara tempat dia bekerja menuju negara asal. Jika ternyata sampai waktu yang ditentukan diplomat tersebut masih belum pulang juga, maka imunitasnya dilucuti dan bisa diadili oleh hukum tempat dia bekerja, oleh hukum negara penerima, karena dia sudah tidak dianggap diplomat dan maksudnya sudah dianggap tidak immune, tidak memiliki kekebalan terhadap hukum tempat dia berada.
bekerja. Dan pelucutan di sisi lain, negara yang mengirim diplomat tersebut juga bisa melucuti imunitas dari diplomat tersebut, tetapi harus mendapatkan izin dari atasan diplomat tersebut. Jadi duta besarnya harus memutuskan, sekarang diplomat ini bukan lagi perwakilan resmi kita akan menggantinya dengan diplomat lain. Diplomat ini sudah melakukan tindak kejahatan, maka kita harus menghilangkan imunitasnya. Hal tersebut bisa terjadi. Dan proses pelucutan atau penghilangan status imunitas tersebut bisa melalui proses pengadilan atau perjanjian sebelum keputusan tersebut diputuskan. Tetapi tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap hubungan kedua negara. Siapa petugas atau perwakilan yang dianggap mewakili secara resmi negara tersebut akan merepresentasikan kepentingan negara dalam tindakannya, begitu juga konsekuensinya mendapatkan imunitas dari hukum negara tempat dia bekerja, tempat penerima. Tetapi diplomat tersebut tetap harus taat terhadap hukum tempat mereka berasal atau negara yang mengirim diplomat tersebut. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.